luar lingkungan itu. Salah seorang warga, Nik mengatakan, warga berinisiatif memberikan biaya secara patungan untuk satu keluarga yang terpaksa harus diusir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kantor hukum kita ya, Pembasmi dan law firm M. Firdaus OYSM Partner dapat kuasa dari Bapak Sepuluh ya, ahli waris dari Bapak Komarudin, pemilik lahan 10.000 hektar di Parung, seputaran Parung itu lahannya beliau. Parung Bogor ya, Kabupaten Bogor. Ada beberapa hektar, ratus hektar, berapa puluh hektar yang diambil oleh beberapa orang yang sekarang ini dibuat sertifikat HGB, hak guna bangun. Makanya ini kalau mereka tidak bayar, saya akan batalkan HGB-nya. Saya akan koordinasi dengan Pak Menteri untuk membatalkan HGB-nya karena mereka belum bayar. Kenapa bisa terbit HGB sementara ini pemilik berdasarkan putusan pengadilan, ya Pengadilan Negeri Cibinong, ini tanah beliau jelas-jelas. Kenapa selama ini dibangun dikeluarkan HGB? Modusnya HGB ini. HGB harus dipatahkan karena tidak mempunyai kekuatan hukum kalau tidak punya alas hak yang jelas. Ya, makanya lahan beliau yang masih kosong ini ada sekian ribu hektar, masih ada sekitar 8.000 hektar lagi. Jadi yang 2.000 hektarnya atau 2.000 hektar lebih akan kita minta kepada seluruh yang telah menduduki lahan tersebut di sekitar Parung untuk bayar. Nanti saya akan koordinasi dengan pemerintah Republik Indonesia melalui Komisi 3 DPR, melalui Kementerian Kehutanan. Saya minta agar lahan Bapak ini sekeluarga dibayar. Tidak boleh mencuri lahan di negeri ini, ya, karena lahan ini yang punya. Terima kasih. Bravo. Ini penandatanganan surat kuasa hukum untuk mengurus dan menjual lahan milik keluarga besar Bapak Aep Sapuloh yang ada di Bogor, dari mulai ujung Parung, Atang Sanjaya sampai ke perbatasan Komplek Kopassus Bogor Parung, sampai ke Bungur, ke belakang lagi Rumpin ya. Iya, perbatasan. Yang mana Pak? Ini Pak. Ini semua pokoknya kan udah ada desa-desa. Ini mencakup semua 7 desa 2 kecamatan Pak. 1.000 lebih hektar tuh. Semuanya 1.300. 1.300. Cuma plottingan sekarang 2 tahun kemarin tinggal sisa 1.450, ada dokumen di situ. Kenapa bisa sisa segitu? Ya mungkin namanya penduduk ini yang jual-jual gitu Pak lah. Dijual-jualin? Iya. Penduduk apa? Tapi nggak boleh, harus diambil. Orang desa apa nggak tahu lah emang pernah kan situ. Ibu warga sini asli? Iya. Dengan ibu siapa kalau boleh tahu ibu? Ibu Muriati. Ibu Riati, ini satunya ibu siapa? Halo. Ibu dengan ibu siapa? Ibu Siti. Bu, saya mau nanya, ibu kenal dengan Bang Firdaus, Bapak Firdaus? Oh iya Bu. Yang lagi viral. Yang informasinya katanya dia memiliki perkebunan sawit di sini. Dan juga pegunungan yang ada di daerah Candil. Sandali. Betul, apakah betul? Punya beliau? Punya PTPN. Punya PTPN ya? Iya, PTPN 8 dari dulu juga. Oh, dari dulu juga. Kita masih Oh. kecil juga. Dari Oh, dari zaman karet dulu kan, dari karet baru sawit. Oh, dari karet PTPN beralih kami dengan punya sawit. PTPN 8 ini mah. Oh, berarti Awalnya bukan kan punya sawit. beliau nih ya? Bukan. Dari Oke. zaman kita kecil mengutin karet dijual seembernya. Oh, Beli sampai dengan seember. udah berubah jadi sawit. ya. Oke, siap Ibu, makasih. Yang katanya saya minta duit 6 juta. Iya, mungkin bisa diklarifikasi Bukan 6 juta. Saya minta Rudi Salim 25 juta. Ya, 25 juta minimal 15. Tapi mereka mampunya 6 juta. Karena saya bilang saya nggak mau dibayar murah. Yang kedua, memang saya mau beli Lamborghini. Memang saya mau beli Ferrari. Wajar dong, sekalian podcast, sekalian saya nyari Lamborghini dan Ferrari. Memang ada niat saya mau beli. Memang kenapa? Kalau saya punya duit, kenapa? Apa urusan Hotman? Harus lewat Hotman dulu kalau orang mau beli Lamborghini gitu? Nggak bisa, bos. Gitu loh. Masa saya mau beli Lamborghini harus ngomong sama Hotman dulu? Dan ingat, podcast kalau dibayar 6,5 juta atau 6 juta dengan makanan yang berserak, itu udah paling top. Saya bilang sama kalian, podcast itu udah lumayan top. Saya pernah dibayar 15 juta oleh YouTuber sekali podcast. Itu udah paling top Pak, podcastnya itu 6 juta atau 8 juta. Gitu. Jadi kalau Hotman bilang, wah kecil sekali, lebih besar gaji staf saya, supir saya. Mana ada sih podcast yang di atas itu? Jangan disamakan dengan supir yang gajinya sebulan 6 juta. Itu namanya pelecehan terhadap supir. Kan gitu. Makanya aku bilang tadi, lucu gitu, memaksakan kehendak.
Lagian buat apa sih dia bahas-bahas itu? Dia mau beli Lamborghini, orang diundang ke podcast, ini kami juga diundang ke Bang Partai, kenapa? Urus, makanya saya bilang, urus lagi itu kesehatan semua. Tiba-tiba Allah atau Tuhan menjemputmu nanti melalui malaikat. Tinggal semua ini bro. Ya. Kita nggak bisa menolak tua, menolak sakit, nggak bisa. Badan kita maka dengarkan dirimu. Saya koreksi diri saya. Masa dulu? Ya sudah siapkan. Kalau engkau masih menganggap saus si Kak Rasman, udah berhadapan nanti hari Kamis biar kami gempur dengan pertanyaan-pertanyaan. Itu aja. Silakan. Terakhir Kak, pesannya mungkin buat Kak Firdaus sendiri. Ya, saya sangat menghormati ya apapun ya. Ya beliau juga praktisi hukum dan lain-lain. Tapi di sisi dari itu, di saat gladiator lagi diam dan tidak ada permasalahan apapun, jangan pernah tarik-tarik untuk dalam bermasalah. Jadi kalau saya udah turun tangan dalam permasalahan, cuma ada satu kata, kita fight, kita turun ke ring, kita bertarung, berdarah-darah di situ, kita bertarung. Secara fisik udah menyiapkan juga mungkin Siap, Kak? ayo, harus siap, kita bertarung, siap. Bang, rame di medsos soal statusnya Vicky ngajakin tinju gitu bang. Oh jangan, kalau gue nggak nanggepin Vicky ntar dia tenar lagi. Gue nggak mau, gue kalau artis-artis pemula gitu gue nggak mau nanggepin. Jadi artinya gimana bang? Nggak tertarik gue itu cara kamuan nggak tertarik. Itu tantangannya nggak. Kalau kita ini kan turunan sultan nggak perlu tonjok-tonjokan begitu, cukup. Wah, tiup begitu udah langsung kan dari pengadilan langsung ke rumah sakit itu gitu. Cukup dari kun fayakun innama amruhu idza arada sayaqula kun fayakun. Wah. Langsung sakit, gemeter gini. Anterin aku ke rumah sakit berobat. Saya tertarik meskipun Vicky Prasetyo adik saya, klien saya juga sampai hari ini. Dengan tantangan dia, saya menerima tantangan Mufik karena kamu bilang 2 lawan 1. Oke, saya dengan Adinda Firdaus akan menantang kamu di atas ring. Silakan atur jadwalnya dan saya terima tantangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Cid kandung dari Sultan Ismail Muhammad Shah bin Sultan Abdul Hamid Muhammad Shah. Saya Dewi Ratna Muplisa Mandira. Saya di sini juga sebagai salah satu anggota Majelis Adat Kesultanan Lima. Kemudian saya juga Kepala Museum Kebudayaan Samparaja. Dan saya juga adalah salah satu cucu dari Sultan Muhammad Salahuddin. Ibu saya adalah anak bungsu dari Sultan Muhammad Salahuddin. Tesis saya itu mengenai 15 tahun yang lalu mengenai Sultan Ismail. Nah, jadi saya tidak mengenal yang bernama Pak Firdaus dan bukan juga anggota dari keluarga kami. Nah, dalam naskah Bima, baik itu Bosangan Cikai, Bolepas dan lain-lain, dan silsilah yang ada di Museum Kebudayaan Samparaja yang memang museum kami ini berisi naskah, itu tidak ada sama sekali menyebut-nyebut tentang Sultan Ismail yang menikah dengan orang yang menurut Pak Firdaus ini dari Deli Serdang dan lain-lain itu tidak ada. Nah, hari ini saya dengan Bang Firdaus atau dengan Ketua Umum MOP ada di sini. Bang, kasih komentar dikit terkait dengan sidang PIK hari ini atau mediasi ini, gimana menurut Abang? Kita tetap ya, saya sebagai kuasa hukum Pak Surtawijaya dan Pak Mahkota sebagai kepala desa ya di Abdesi akan terus membela klien saya, dan saya tidak akan pernah narasi buruk terkait dengan proses jalannya sidang. Karena dari pihak lawan saya lihat banyak menarasikan seakan-akan dari pihak tergugat itu buruk sekali gitu kan. Namun saya bantah itu semua karena kita tetap datang dan kita tetap fokus untuk membela klien saya, dan saya akan terus mengungkap kecacatan-kecacatan dalam gugatan pihak daripada Edi Mulyadi dan kawan-kawan. Terima kasih. Satu kata Bang Mop, Bang Firdaus pemberani dari Timur. Saya nggak mau buang waktu Bang Firdaus lama-lama. Ini jadinya Abang mau beli mobil yang mana atau mau semua aja? Saya tadi ngeliat ini kayak tertarik di sini. Tertarik Lamborghini Urus 10 miliar itu harganya. Ini kayak tertarik. Kok murah banget sih? Oh, murah banget ya? Murah deh. Ini berapa? Yang ini 9,5 miliar. Iya.
Ini deh bang, mau nggak semua mobil yang ada di showroom ditukar sama setengah gunung di Parung itu abang punya kan katanya? Kalau setengah gunung itu saya rugi. Oh rugi? Rugi, karena ini malam ini yang mau beli 1000 hektar itu harganya 1 triliun. Malam ini? Iya, malam ini mau pertemuan. Malam ini mau pertemuan? Ya, dengan orang luar yang mau beli.